Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 907 pergi ke keluarga Lin Long Meiying ingin mundur. Tetapi langkahnya terasa seperti berbobot 1000 pon, yang tidak sebanding dengan kecepatan Li Ruoxi saat meraih tangannya. Long Meiying merasa cemas. Apakah dia akan mati hari ini? Pada saat ini, Lin Qingchang angkat bicara. Tuan Gu abadi, orang ini merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat Gu. Bagaimana kalau kita simpan saja dia? Tangan Li Ruoxi telah mencapai leher Long Meiying namun berhenti. Setelah melihat sekilas pemandangan itu, dia melihat lebih dari 20 orang terbunuh oleh hantu naga, dan tanah dipenuhi dengan bangkai serangga beracun. Dia sangat marah dan semakin ingin membalas dendam. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia hidup dan jadi makanan cacing Gu. Li Ruoxi menarik tangannya dan berjalan menuju kursi utama di ruang tamu. Seluruh tubuh Long Meiying tiba-tiba terasa mencair, dan dia merasa seperti telah diselamatkan. Dia mengerang dalam hatinya. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dan bahkan lebih bingung dengan Li Ruoxi di depannya. Pada saat ini, Lin Qingchang sedang berjalan ke arah Long Meiying sambil memegang seekor ular kecil berwarna-warni. Ular kecil itu panjangnya kurang dari 30 cm, tetapi tubuhnya bening seperti kristal, terutama mahkotanya yang berwarna merah, yang tampak begitu merah menyala sehingga darah di dalamnya tampak siap mengalir keluar kapan saja. Sangat beracun, Lin Qingchang menunjukkan senyum muram. Wah, kenapa kamu tidak lari saja? Aku ingin tahu kemana kamu bisa lari. Long Meiying menatap ular di tangan Lin Qingchang. Seluruh tubuhnya menegang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan karena dia hampir lumpuh karena racunnya. Melihat Long Meiying tidak dapat melarikan diri, Lin Qingchang bahkan lebih gembira. Hari ini aku akan membiarkan angin merah darahku menggigitmu sampai mati, sehingga kamu dapat dihisap hidup-hidup dan mempercepat kultivasi angin merah darah. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menyentuh mahkota ular angin berwarna merah darah di tangannya. Sepertinya ada aliran darah di dalam mahkota ular merah darah itu, dan ular merah kecil itu menjadi sangat bersemangat. Seolah-olah telah disuntik dengan hormon, ia mengangkat kepalanya, menjulurkan lidahnya, menatap Long Meiying, dan melengkungkan tubuhnya. Meskipun Long Meiying cemas, dia tidak berdaya dan tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Tangannya terasa seperti berat 1000 pon. Dan untuk pertama kalinya, kecemasan muncul di matanya. Perigu melihat ekspresi Long Meiying terus berubah, dan ada pandangan santai di matanya. Menurutnya, Long Meiying sudah menjadi makanan bagi ular berbisa itu. Setelah hari ini, angin merah darah ini akan menjadi lebih beracun dan akan mampu menyerap jiwa manusia. Wajah Lin Juntian menunjukkan kelegaan dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tubuh Sulong juga rileks, dan dia mengacungkan jempol ke arah Li Ruoxi, yang tubuhnya ditempati oleh Dewa Gu. Dewa Gu sangat kuat, dan aku sangat mengaguminya. Haha, sang Dewa Abadi tertawa terbahak-bahak, kau hanya manusia biasa, kau bukan apa-apa di hadapanku, sang Dewa Abadi. Nada bicaranya sembrono dan penuh kesombongan. Wajah Lin Qingchang tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Angin merah darah yang melahap jiwa hantu naga akan lebih kuat daripada ulat sutra emas Gu. Tentu saja, dia tidak akan takut pada Bai Ruo. Balas dendam untuk putranya akan segera terjadi. Berbunyi, dengan bunyi siulan, tubuh Sui Hongfeng tiba-tiba melonjak ke atas. Dan mulutnya terbuka beberapa kali lebih lebar dalam sekejap, memperlihatkan taringnya yang bersinar putih, dan dia menggigit lengan Long Meiying. Mendengus, Dewa Gu mendengus.
Anak muda, ingat di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu sombong, kalau tidak kamu akan membayar harganya. Lin Juntian langsung setuju, akan menjadi suatu kehormatan baginya untuk mati demi ini. Haha, Lin Qingshan tertawa, aku akan segera bisa berlatih angin merah darah. Ah, sebelum Lin Qingshan sempat menyelesaikan perkataannya, Sue Hongfeng mulai berlarian di sekitar rumah seolah-olah dia sudah gila, terus-menerus terbang di atas anggota keluarga Lin. Setiap kali dia menabrak seseorang, orang itu akan berteriak, lalu seluruh tubuhnya akan bernanah dan dia akan langsung mati. Ini, Lin Qingshan tercengang, bukan hanya dia, bahkan Gu Immortal pun tercengang. Long Meiying tertegun sejenak. Lalu tiba-tiba teringat bahwa ia membawa pil air liur naga yang diberikan oleh Ji Fei. Konon pil itu terbuat dari empedu bagian dalam naga dewa. Naga itu sebenarnya adalah ular piton, itu. Long Meiying sangat gembira dan segera mengeluarkan pil ambergris dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia segera merasakan sensasi dingin di perutnya, dan kemudian merasakan kekuatannya kembali. Melihat lenganku, warna hitam di lenganku sudah mulai memudar. Long Meiying menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan internalnya mulai meningkat. Dia melesat dan melompat keluar dari rumah. Kemudian sosoknya bergoyang dan menghilang di keluarga Lin. Brengsek, Dewa Gu bereaksi hanya setelah melihat Long Meiying melarikan diri. Dia mengutuk dengan marah dan melambaikan tangannya ke udara, langsung meraih Sue Hongfeng. Angin merah darah yang ketakutan ingin mengangkat kepalanya untuk menggigit Gu Immortal, tetapi ia segera merasakan tekanan besar, yang membuatnya langsung tenang. Lin Qingshan menatap mayat di tanah, wajahnya pucat. Tuan Gu abadi, apa yang terjadi? Sang Dewa Gu berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Sulit untuk membayangkan orang itu benar-benar memiliki penawar racun universal yang luar biasa seperti pil ambergris. Ambar, Lin Juntian bertanya dengan heran. Dewa abadi Gu tidak menjelaskan. Kirim seseorang untuk mengejarnya segera, dia tidak akan meninggalkan kota Phoenix. Mengira bahwa dirinya telah mengambil alih tubuh Li Ruoxi, pihak lain ingin menyelamatkan Li Ruoxi dan tidak akan pernah pergi. Ya, Lin Qingshan setuju dan segera membawa orang untuk mengejarnya. Sisi lain, Long Meiying keluar dan langsung menuju desa Baisui. Mereka memiliki cara khusus untuk menghubungi Long Tu, dan Long Meiying tahu tentang kedatangan Feng Huang dan lainnya. Saat ini, Ji Fei baru saja turun dari lantai atas dan tiba di lobi di lantai 2. Wajahnya serius dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Bai Ruo juga kebetulan datang ke aula pada saat ini, dan matanya yang berkaca-kaca menyapu wajah Ji Fei. Mengapa kamu begitu murung? Apakah kamu merindukan istrimu? Ji Fei dibeberkan oleh Bai Ruo dan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Tepat saat dia hendak berbicara, gerbang desa Baisui tiba-tiba terbuka seperti embusan angin, dan kemudian tubuh Long Meiying terbang langsung ke lantai 2. WHO, Bai Ruo sangat waspada dan hendak mengambil tindakan. Desir, Ji Fei sudah datang ke Bai Ruo dan langsung meraih tangannya. Ah, Bai Ruo berteriak pelan, tetapi tidak melepaskan diri dari tangan Ji Fei. Sebaliknya, tubuhnya yang lembut seperti tanpa tulang, bersandar langsung ke pelukan Ji Fei. Ji Fei segera melepaskannya dan bergerak maju dengan cepat, tiba di depan Long Meiying. Tubuh Long Meiying tiba-tiba melemah dan Ji Fei buru-buru memeluknya. Meskipun Dragon Phantom telah meminum pil ambergris dan sebagian besar racunnya telah hilang, racun tersebut masih belum hilang sepenuhnya. Jangan sentuh aku diracuni, hantu naga segera melepaskan diri. Dia telah diracuni oleh racun kelabang dan bisa mati kapan saja.
Suara Bai Ruo yang gembira terdengar disertai cekikikan. Siapa yang melakukannya? Ji Fei bertanya dengan suara berat dan wajah muram. Ketika Long Meiying mendengar pertanyaan ini, dahinya penuh dengan garis-garis hitam. Ji Fei melihat ekspresinya tidak benar. Apa yang terjadi? Tuan, saya minta maaf. Saya tidak melindungi adik ipar saya. Hantu naga mulai menyalahkan dirinya sendiri. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Ji Fei meninggikan suaranya dan berkata, saya baru saja berada di keluarga Lin dan dilukai oleh saudara ipar saya. Apa? Ji Fei berseru. Bagaimana mungkin? Long Meiying dengan cepat menceritakan situasinya. Setelah mendengar ini, wajah Ji Fei menjadi hitam seperti dasar panci. Kamu bilang keluarga Lin memanggil Li Ruoxi dengan sebutan perigu. Bai Ruo mengerutkan kening dan bertanya tergesa-gesa. Hantu naga mengangguk. Ya, itu dia, sudah berakhir, sudah berakhir. Bai Ruo menggenggam kedua tangannya, ekspresi cemas tampak di wajahnya. Ji Fei menatap Bai Ruo. Apa maksudmu? Aku kira jiwa istrimu telah dimakan oleh penyihir tua itu. Memakan jiwa? Ji Fei mencengkeram bahu Bai Ruo dengan kedua tangannya, matanya merah. Ah, sakit sekali, Bai Ruo berteriak, ayo pergi, ke keluarga Lin. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia pergi. Bab 908, Phoenix diplot melawan. Long Meiying tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak peduli dengan racun kelabang di tubuhnya, dia hanya mengikutinya. Di dalam hati mereka, masalah Ji Fei adalah hal yang paling penting, bahkan nyawa mereka pun dipertaruhkan. Bai Ruo bingung, melihat dua orang pergi ke keluarga Lin seperti itu seperti melihat dua orang idiot. Keluarga Lin menggunakan serangga beracun. Jika orang biasa pergi ke sana, mereka mungkin akan mati jika ada serangga beracun yang dilepaskan. Tetapi melihat betapa teguhnya tekad kedua orang itu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya karena marah. Menabrak, hiasan pada kepala itu mengeluarkan serangkaian suara. Hei! Kalian berdua akan mati, kan? Ledakan. Sebelum Ji Fei bisa menyelesaikan kata-katanya, baru saja berjalan menuju pintu ketika pintu desa Bai Sui didorong terbuka dan bayangan hitam terbang ke arah mereka. Ji Fei dan Long Meiying berhenti dengan tergesa-gesa. Saat berikutnya, Ji Fei melompat ke udara, membuka lengannya, dan menangkap bayangan hitam yang terbang di lengannya. Phoenix, apa kabar? Tidak ada gema. Ji Fei menatap Feng Huang, wajahnya membiru, jelas-jelas diracun. Sambil mendongak, kulihat Lin Qingchang dan anak buahnya menghalangi pintu, tampak agresif dan dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Ji Fei sangat marah. Saat bayangan hitam itu terbang mendekat, Ji Fei mengenalinya sebagai burung Phoenix. Jika kau berani menyakiti Phoenix, kau harus mati. Suara mendesing, Bai Ruo terbang langsung ke Phoenix. Dia telah diracuni oleh racun laba-laba. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil hitam ke dalam mulut Phoenix. Lalu dia menekan keras dada Phoenix. Feng Huang tiba-tiba duduk dari pelukan Ji Fei. Puff! Segumpal zat hitam dan lengket keluar dari mulutnya. Baunya amis sekali. Ji Fei segera menurunkan Phoenix, memegangnya dengan tangan kirinya, dan menepuk punggungnya dengan tangan kanannya. Phoenix kemudian meludah 2 kali lagi sebelum perlahan membuka matanya. Tuan, saya, bagus. Ji Fei terdiam sejenak. Tidak ingin membuang waktu Feng Huang untuk terus berbicara. Bai Ruo menatap Lin Qingchang. Kalian anggota keluarga Lin benar-benar licik.
kalian benar-benar menaruh racun laba-laba di jalan yang dilalui orang itu. Sungguh tidak tahu malu. Dibandingkan dengan serangan langsung Gu lainnya, hal yang paling berbahaya dari Gu laba-laba adalah ia ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mudah ditemukan. Terutama pada beberapa atap dan pohon, orang tidak akan menyadari serangan laba-laba saat mereka berjalan melewatinya. Feng Huang baru saja mendatangi keluarga Lin untuk memancing amarah, tetapi anggota keluarga Lin yang datang dan pergi mengabaikan Feng Huang. Feng Huang mengira pihak lain sedang sibuk dengan pemakaman, jadi dia menganggapnya enteng. Namun, keluarga Lin telah menyiapkan racun laba-laba dalam perjalanan Feng Huang kembali ke desa Bai Sui. Ketika Phoenix kembali, ia melewati kolong rumah panggung dan melihat jaring laba-laba, lalu ia menundukkan kepalanya dan mencoba bersembunyi. Meski dia berhasil menghindari jaring laba-laba, dia tidak menyangka laba-laba itu akan menggigit lehernya. Phoenix hanya memperlakukannya seperti laba-laba biasa dan membunuhnya tanpa menganggapnya serius. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin pusing yang dia rasakan. Tepat saat dia hendak mencapai desa Bai Sui, dia bertemu dengan Lin Qingchang dan yang lainnya. Seseorang dari keluarga Lin segera menunjukkan bahwa Feng Huang adalah orang yang membunuh Lin Qiang. Setelah mendengar ini, Lin Qingchang menjadi marah dan segera mencoba membunuh Feng Huang. Feng Huang tidak tahu bahwa dirinya diracuni. Menghadapi Lin Qingchang, dia tentu saja tidak takut dan ingin melawan. Tetapi setelah dia menggunakan energinya, dia merasa seluruh tubuhnya kacau dan dia merasa sangat lemah. Jika Anda tahu itu tidak bagus, segera kembali. Namun Lin Qingchang dan yang lainnya terus mengejar di belakang, dan akhirnya ketika mereka hendak mencapai desa Bai Sui, mereka ditendang oleh Lin Qingchang. Tanpa diduga, dia menerobos pintu dan terbang masuk, dan ditangkap oleh Ji Fei, dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Pada saat ini, Feng Huang meminum obat yang diberikan oleh Bai Ruo, dan tubuhnya sedikit pulih dan menjadi lebih bertenaga. Dia mengangkat tangannya untuk membersihkan kotoran dari sudut mulutnya, dan bau amis yang menyengat segera membuatnya marah. Aku akan membunuh kalian semua anggota keluarga Lin. Phoenix, tenanglah. Ji Fei meraih Feng Huang. Long Meiying melangkah maju dan meraih Feng Huang. Li Ruoxi sekarang dirasuki oleh Dewa Gu dan tidak mengerti situasinya, jadi dia tidak bisa dengan mudah menyerang keluarga Lin. Lin Qingchang tidak tahu apa yang mereka khawatirkan dan mengira mereka takut pada keluarga Lin. Dia melangkah maju dan menatap Bai Ruo. Bai Ruo, kamu dan desa Bai Suimu harus pergi mempersembahkan kurban kepada putraku. Sekarang, setelah Dewa Abadi Gu berhasil menguasai tubuh itu, dia tidak akan takut lagi kepada Gu Ulat Sutra Emas. Oleh karena itu, Lin Qingchang berperilaku sangat arogan. Bai Ruo mencibir, Lin Qingchang, apakah kamu pikir kamu tidak perlu takut lagi sekarang karena Dewa Gu telah berhasil menghuni tubuhmu? Lin Qingchang menatap Long Meiying, wah, kau sudah memberitahunya, kan? Bagaimana tuan rumah Gu Immortal bisa keluar? Ji Fei melangkah maju dan bertanya, keluar? Dari mana kau berasal? Dasar bodoh, bagaimana bisa kau menanyakan hal bodoh seperti itu? Lin Qingchang mendengus dingin. Ji Fei tidak berbicara, tetapi melangkah maju ke arah Lin Qingchang. Biasanya aku hanya mengatakan sesuatu sekali, tetapi hari ini aku akan mengatakannya 2 kali. Bagaimana mungkin tuan rumah Gu Immortal bisa keluar? Suaranya menjadi lebih dingin. Apa kau benar-benar idiot? Apa hubungannya ini denganmu? Apa kau pikir kau bisa mempertanyakan kepala keluarga Lin seperti ini? Salah satu anak buah Lin Qingchang di sebelah kirinya langsung berdiri untuk menyanjungnya.
Lin Qingshan tidak menghentikannya, bahkan menunjukkan semangat di matanya. Anggota keluarga Lin lainnya juga melipat tangan di depan mereka dan menatap Ji Fei dengan jijik dan ejekan di mata mereka. Saya bertanya 2 kali, Ji Fei menatap Lin Qingshan dan berkata. Lalu apa? Lin Qingshan bertanya balik sambil mendengus dingin. Itu 2 nyawa. Ji Fei selesai berbicara dan menurunkan tangannya. Kau benar-benar berpikir. Orang yang baru saja berbicara ingin memarahi Ji Fei, tetapi dia terdiam di tengah jalan. Karena kepalanya telah berputar 180 derajat. Ji Fei menekankan tangannya di belakang kepalanya. Orang di belakang mayat itu melihat bahwa lelaki itu masih memiliki ekspresi meremehkan dan arogan di wajahnya. Tetapi lehernya telah terpisah dari tubuhnya dan terbang ke arahnya. Dia berteriak ketakutan. Namun seruannya itu juga menjadi lagu perpisahannya yang terakhir. Melihat kepala orang itu terbang ke arahnya, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Dengan suara keras, kedua kepala itu saling bertabrakan dan otaknya beterbangan kemana-mana. Anggota keluarga Lin lainnya berteriak kaget dan berlarian ke segala arah. Wajah Lin Qingshan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia melotot ke arah Ji Fei. Kamu sedang mencari kematian. Desir, dia mengeluarkan angin merah darahnya lagi. Hari ini aku ingin menggunakan Blood Red Wind untuk membunuh anak itu. Tetapi tidak berhasil. Jadi sekarang aku akan menggunakan milikmu. Kurasa kau lebih baik darinya. Lin Qingshan menjadi semakin sombong. Berpikir tentang bagaimana Gu Immortal membantu menaklukkan Sui Hongfeng. Dan sekarang Long Meiying tidak lagi memiliki pil ambergris. Sui Hongfeng dapat membunuh semua orang. Dan rasa arogansi yang kuat muncul di wajahnya. Hati-hati, ini ular berbisa angin merah darah. Sangat berbahaya, Bai Ruo menjerit dan berteriak. Melihat Bai Ruo ketakutan, Lin Qingshan semakin gembira di dalam hatinya. Tampaknya Dewa Gu hanya membantu menjinakkannya dan membuatnya semakin kuat. Habislah kau, sekarang berlututlah dan mohon ampun. Dan aku akan membiarkanmu mati dengan nyaman. Bersambung.